Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program podcast live podcast radio streaming dan mengaji, dan kita di podcast spesial Kaula Muda. Iya, podcast spesial Kaula Muda. Terasa kaku Mungkin karena udah lama itu mungkin. Iya. Podcast spesial Kaula Muda, dan kita masih membahas sosok-sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir di pertemuan terakhir kita udah bahas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan tentang sahabat kita yang mulia, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana hafizahullah taala, dan yang seperti biasa membersamai kita di podcast spesial Kaula Muda ada Bang Jiang. Dan seperti biasa kita di segmen-segmen setiap faedah kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita bisa langsung memberikan pertanyaan baik melalui line interaktif kita di nomor yang tertera atau di pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan silakan Ustadz melanjutkan pembahasan tentang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas sosok sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pada sesi yang pertama atau pertemuan yang pertama, kita membahas satu wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas. Wasiat yang sangat berharga yang Nabi SAW sampaikan kepada beliau, dan ini membekas sekali. Boleh jadi wasiat yang seperti ini disampaikan kepada anak-anak, mereka belum bisa memahaminya, tapi tetap saja Nabi menyampaikan wasiat yang agung ini kepada beliau. Nah, di antara yang beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas, di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, "Wahai anak, maukah aku ajari beberapa kalimat yang Allah akan memberimu manfaat dengannya?" Maka Abdullah bin Abbas pun mengatakan, "Na'am, iya." Lalu beliau SAW pun menyampaikan sedikit demi sedikit kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, "Ihfadillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, begitu seterusnya, sampai perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir. Sampai Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, cukup minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ucapan seperti ini mungkin sulit difahami, tapi lama-kelamaan bisa difahami, apalagi sosok Ibnu Abbas yang memang mendapatkan doa yang mulia dari Nabi kita SAW. Dan kita tahu bagaimana sampai hari ini, ya begitu mulianya sahabat Nabi ini, ya sehingga hujah-hujahnya, kemudian ilmunya itu dinukil ya oleh para ulama, sampai kita dengar ucapan-ucapan yang berharga dari
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada ucapan yang menarik dari beliau dan ini menjadi motivasi bagi kita. Dimulai dari doa dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Ya, beliau mengatakan, dahulu aku hina pada saat mencari ilmu, lalu mulia ketika dicari ilmu dariku. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, pengajar terbaik yang mengajarkan kepada murid-muridnya, salah satunya adalah Abdullah ibnu Abbas. Beliau ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak putus asa untuk mengejar ilmu, karena di sana masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang usianya lebih senior daripada Abdullah ibnu Abbas. Ya, dimulai dari kata ini, dulu aku hina ketika mencari ilmu, dan sekarang mulia ketika dicari. Itu ilmu dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika beliau sudah menjadi lautan ilmu, ketika dia sudah menjadi ulama besar, maka orang-orang mengambil faedah yang besar dari Abdullah ibnu Abbas. Nah, bagaimana beliau bisa mendapatkan seperti ini? Tentunya bukan dengan santai-santai. Tentunya bukan dengan santai-santai, tapi dengan berjibaku, dengan kerja keras, dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih ada. Ibnu Abbas bertutur, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, aku mengajak salah seorang Ansor, wahai fulan, mari kita bertanya kepada para sahabat Nabi SAW selagi jumlah mereka kini masih banyak. Jadi beliau mengajak laki-laki Ansor untuk apa? Belajar dari sahabat-sahabat yang lain masih ada. Mumpung masih banyak. Ya, mumpung masih banyak. Maka orang Ansor ini mengatakan, berkomentar miringlah kepada Abdullah ibnu Abbas. Aneh sekali kamu, wahai Ibnu Abbas. Di kalangan mereka banyak terdapat sahabat Rasulullah SAW sebagaimana yang kau lihat. Ya, masih banyak. Ya, orang-orang tidak akan membutuhkanmu. Orang-orang tidak akan membutuhkanmu karena masih banyak sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, tapi Abdullah ibnu Abbas hanya mengajak kepada orang Ansor ini, ayo kita belajar nih, bertanya kepada sahabat Nabi yang masih ada. Mumpung sahabat Nabi ini masih ada, mereka mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Maka laki-laki Ansor ini mengabaikan, ya, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Nah, pada akhirnya beliau pun berusaha mencari sahabat-sahabat yang memang berguru langsung dengan Nabi SAW dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Bahkan sebagaimana ucapan beliau tadi, aku menghinakan diri ketika mencari ilmu. Ketika beliau mendatangi salah seorang sahabat Nabi SAW. Nah, dan pada saat dia mendatangi sahabat Nabi ini yang hendak dia bertanya, qadarullah, sahabat Nabi ini tengah di dalam, belum keluar. Dan beliau enggan untuk membangunkannya dalam kondisi dia istirahat, mengganggunya. Bahkan pada akhirnya dia membentangkan kainnya untuk menunggu sampai keluar. Ya, menunggu sampai keluar. Nah, kemudian ketika sahabat Nabi ini sudah keluar, beliau pun kaget dengan adanya sepupu Nabi di sini. Ya, kenapa tidak disampaikan terlebih dahulu atau tidak mengutus orang ya agar dia bisa datang? Artinya ini kan memuliakan keluarga Nabi SAW. Ya, memuliakan Nabi, tapi tidak. Begitulah kondisinya, menghinakan dirinya ketika dia mencari ilmu. Sampai pada akhirnya ketika sudah mulai banyak negeri-negeri yang ditaklukkan, kemudian sudah mulai banyak sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia, maka Abdullah ibnu Abbas ketika dia sudah mendapatkan kedudukannya, derajat yang tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia, pada akhirnya banyak orang-orang yang datang kepada Abdullah ibnu Abbas. Kemudian sahabatnya yang diajak untuk belajar ini pun ya mengomentari. Ya, beliau pun mengomentari. Dengan apa?
dengan ucapan yang mungkin dia ada penyesalan. Yang dulu ketika diajak dia tidak mau. Namun sekarang dia melihat orang-orang mendatangi Ibnu Abbas mengambil ilmu darinya. Lalu dia mengatakan, sungguh pemuda ini lebih pandai daripada aku. Ya, orang-orang simpati dengan Ibnu Abbas, hujah-hujahnya kuat karena beliau mendatangi banyak para sahabat Nabi SAW dan mengambil faedah yang banyak selagi sahabat-sahabat Nabi SAW itu masih ada. Beliau mendekati Umar bin Khattab, beliau mendekati Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Pada akhirnya orang-orang datang menjumpai Abdullah bin Abbas untuk menggali ilmu darinya. Ya, begitulah ya ucapan dari Ibnu Abbas, dulu aku hina ketika mencarinya dan sekarang aku mulia ketika dicari. Nah, demikian Allah alam, ini sebagai pembuka ya bagi kita semua bagaimana berjibakunya Ibnu Abbas ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berhenti. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu bahwasanya di sana ada murid-murid terbaik Nabi dan beliau mendatangi. Nah, Allah alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas faedah pembukanya, dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda siang ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630 atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentarnya platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan untuk pembuka Ustaz mungkin dari kita tadi ada bahasa ketika menuntut ilmu, menghinakan diri ketika menuntut ilmu gitu Ustaz. Nah. Dan di di zaman kita ini kalau kita melihat fenomena kan banyak juga ini metode-metode belajar kita yang berbeda-beda. Ada yang menciptakan suasana yang nyaman dengan kelompoknya gitu atau komunitasnya gitu Ustaz. Ada juga yang akhirnya memunculkan istilah-istilah baru juga di zaman ini gitu Ustaz, kayak ada ikhwan eksklusif, ada akhwat eksklusif gitu Ustaz. Nah, apakah hal-hal seperti ini yang memang terlarang dari, apakah ini yang termasuk tadi menyelisihi, menghinakan diri ketika menuntut ilmu, atau sebenarnya seperti apa Ustaz? Catatan tentang menghinakan diri ketika menuntut ilmu tadi Ustaz. Apakah memang kita nggak boleh nih menciptakan suasana yang nyaman, yang orang-orangnya kita banyak kenal di sana, pilih tempat lah gitu. Pilih tempat, pilih orang ketika kita memang mau menuntut ilmu, atau seperti apa Ustaz? Kalau kita bandingkan dengan cara menuntut ilmunya para sahabat, para ulama-ulama terdahulu dengan cara menuntut ilmu di saat sekarang ini, tentunya jauh sangat berbeda. Dengan segala kemudahan yang Allah berikan hari ini untuk kita, dan dengan segala keterbatasan yang ada di zaman itu, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, ya para tabi'ut tabi'in, yang mereka di dalam menuntut ilmu itu harus safar, harus perjalanan jauh. Ya, untuk mendapatkan satu hadis saja, ini perjalanannya 1 bulan dari Madinah ke Syam, seperti itu. Hanya satu saja. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada para sahabat Nabi dan para ulama-ulama kita. Karena apa? Karena mereka benar-benar menghinakan diri mereka di dalam menuntut ilmu. Bahkan terkadang ketika kita membaca bagaimana kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu, ada di antara para ulama ketika belajar itu tidak faham apa yang mereka lakukan. Di antaranya mereka memasukkan kaki mereka ke dalam air. Di antaranya yang mereka lakukan apa? Mereka ambil debu lalu mereka gosok-gosokkan ke telinganya. Supaya apa? Supaya benar-benar menghinakan diri. Supaya ilmu itu dapat Allah memberikan pemahaman kepada mereka, kemudian Allah memberikan keberkahan dari ilmu itu. Lalu kita tarik benang merah dengan menuntut ilmu kita di zaman sekarang ini. Begitu santai, begitu mudah. Tapi lihatlah keberkahan yang kita dapatkan. Apakah sama keberkahan yang kita dapatkan dengan para ulama kita, para sahabat Nabi, dengan keberkahan yang kita dapatkan sekarang? Boleh jadi hari ini kita dapat, mungkin ketika 1-2 bulan sudah hilang. Tapi mereka hari itu mereka dapat, namun ucapan mereka, catatan mereka itu terus sampai akhir zaman dibaca. Nah demikian. Apa yang salah dari menuntut ilmu kita? Boleh jadi tadi
Ya, kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu dengan para sahabat itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan itu kita sadari. Kita dalam menuntut ilmu itu pengen instan, pengen enak, pengen santai. Dan itu nggak dipungkiri. Tapi giliran ketika kita menuntut ilmu, suruh ngafal, suruh memahami, aduh angkat tangan. Ini beda dengan zamannya para sahabat, dengan zamannya para tabi'in. Maka ini nggak bisa diungguli. Yang karakter-karakter ini tidak bisa diungguli. Masing-masing kita kan pernah duduk bersimpuh, istilahnya dengan bahasa apa? Takhosus. Kalau hanya sekedar mendengarkan majelis ilmu yang sifatnya umum, yang terkadang kita datang pun telat, kemudian ketika menuntut ilmu nggak bawa apa-apa, hanya duduk manis diam, terkadang kalau bosan ambil jadid kita, ya lihat mana nih, ya harga murah yang mana kan gitu. Ya sudah bosan mendengarkan kajian, kita ambil, kadang kita keluar cari angin seperti itu. Nah para sahabat nggak seperti ini, nggak seperti ini. Makanya keberkahan itu ada pada mereka. Ya keberkahan itu ada pada mereka. Ya, sementara kita dengan santai-santainya kita menuntut ilmu, maka sulit sekali kita memahami dengan benar. Apalagi kita kalau sudah masuk di program apa takhusus bahasa Arab, ya takhusus apalagi tahsin Al-Qur'an. Nah, ini beda. Ini beda. Makanya nggak masalah dengan konsep apapun, tapi ingat al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana kita sungguh-sungguh belajar, berjibaku, ya memahami, mempelajari, menghafalnya, ya itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau santai-santai, mustahil kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, para sahabat dengan berjibakunya mereka, itulah yang mereka dapatkan, setara dengan apa yang mereka usahakan. Ya, kita bukan menafikan, bukan tidak boleh sama sekali, tidak, tapi ingat, konsep belajar ini butuh kesungguhan di dalam belajar. Dan kita bakal merasakan bagaimana sungguh-sungguh di dalam belajar ketika kita mulai mempelajari agama ini dengan takhusus. Beda kalau kita datang dalam suatu kajian yang sifatnya umum, yang mungkin kita nggak bakal ditanya-tanya ya apa yang kita tulis. Berbeda dengan ketika kita kajian takhusus, kita menulis, kita memahami, ya kita diskusi, kemudian kita disuruh hafal, besoknya kita bakal ditanya lagi. Ini beda. Terkadang kita harus larut malam menghafalnya. Kenapa? Ini bakal diulang besok nih. Bakal diulang. Tapi apakah ketika kita hadir di kajian, kemudian mungkin sebagian ustadznya ada murojaah sedikit, kemudian ketika nggak tahu apakah disuruh pulang? Nggak pernah seperti itu. Ya. Nggak pernah seperti itu. Paling pun kalau kita nggak bisa jawab, nunduk, malu, kan seperti itu. Nah demikian. Nah seperti itulah bedanya. Jadi di dalam menuntut ilmu itu butuh berjibaku sebagaimana Abdullah ibnu Abbas ini. Benar-benar berjibaku sampai pada akhirnya ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang banyak kepada beliau sehingga orang-orang datang mengambil ilmu dari beliau. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jadi mungkin nanti setelah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ada kuis murojaah lah ya. Ana nggak mau komen Untuk pemirsa Rosyad TV, pendengar Medan Mengaji, pemirsa dan harus kita Bang Jiang tentunya juga. Kita membantu memfasilitasi. Oh oke. Ya sebenarnya boleh juga usulan seperti itu. Boleh, kita nanti mungkin kita buat pertanyaan. Kita kasih hadiah, kita siapin. Ada hadiah yang disiapkan supaya apa? Supaya memang yang pendengar fokus. Ya apa yang disampaikan sudah beberapa pekan kita menyampaikan, kita murojaah kembali. Jadi udah 9 sahabat kan, ini kan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita mulai dari yang baru lah ini nanti. Iya, dari yang 9 itu dari lah. 9 itu ya bagi yang sudah. Jadi kan bisa masih ada nempel di YouTube-nya kita kan, bisa dicek. Iya. Tinggal dicek di playlist. Bisa nanti diingatin lagi ya dari FCR-nya. Baik Ustaz, sebelum melanjutkan Ustaz pembahasan kita tadi ada bahasa yang memotivasi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang dulu ketika menuntut ilmu aku menghinakan diri dan ketika sudah memiliki ilmu aku dimuliakan. Ini kan motivasinya arahnya ketika kita mau menuntut ilmu, ketika kita nanti jadi orang yang punya ilmu, kita akan dimuliakan orang. Kalau tujuannya seperti ini memang dibolehkan Ustaz. Nah, ini bahasa yang memang diutarakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ya, lalu menjadi mulia ketika dicari.
Ya. Pada prinsipnya, ketika orang yang sudah benar-benar mempelajari agama, yang niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena nanti kalau seandainya saya buka majelis ini banyak yang datang nih. Ya, banyak yang ngambil ilmu dari saya. Enggak seperti itu. Orang yang memang mengerti tentang agama, yang dia terus belajar, ya terus belajar, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan seperti itu. Dan ini hasil yang memang sudah dia lakukan dari keikhlasan dan kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Keikhlasan dan kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Allah hadirkan orang-orang yang memang mengambil faedah darinya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia merasa mulia. Dulunya hina. Dan dia tidak berpikir nanti akan dimuliakan. Tidak. Tapi terkadang inilah buah hasil dari menuntut ilmu tadi. Dengan kesungguhan. Dengan kehinaan. Ya, sehingga ya ada ungkapan dari kalau tidak salah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak merasakan hinanya di dalam menuntut ilmu sesaat, ya maka dia akan merasakan ya kehinaan yang selamanya. Ketika dia nggak pernah menghinakan diri di dalam menuntut ilmu walaupun sesaat, ya walaupun sesaat, menuntut ilmu itu berat. Menuntut ilmu itu berat, dan beratnya itu membuat kita hina. Ya, membuat kita hina. Ketika kita nggak pernah merasakan majelis seperti itu, kita menghinakan, mungkin bahkan sampai sakit. Kan seperti itu dialami di dalam menuntut ilmu, itu biasa. Itu biasa. Maka dia akan mengecap boleh jadi kejahilan selamanya. Karena dia tidak mau menghinakan dirinya di dalam menuntut ilmu. Ya, suruh hafal. Orang tidur kita ngafal, orang main bola kita ngafal, kan seperti itu. Ini kan menghinakan namanya. Orang bersantai-santai kita menghinakan diri dengan menghafal. Nah, seperti itu dia. Ya, lihat ketika kita mungkin masuk di pondok-pondok pesantren, yang berhasil dan yang gagal itu nampak. Yang berhasil yang mana? Yang memang dia gunakan waktunya untuk belajar. Ada yang memang di pesantren, di pondok itu main saja, sehingga gagal dia nggak mau menghinakan dirinya dengan menghafal, bangun tengah malam untuk belajar menghafal, ya gali ilmu, ya kemudian mutola'ah, mentadaburi, dia nggak tidur. Ini kan penghinaan namanya. Nah, ketika dia benar-benar sudah menghinakan di dalam menuntut ilmu, yang tidak lain adalah untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya, dan setelah dia mendapatkan, dia mulia, orang datang kepadanya bertanya, dia akan mendapatkan tempat. Lihat Atha bin Abi Rabah. Kita belum berbicara tentang kisah tabi'in. Atha bin Abi Rabah ini dulunya dia adalah seorang budak. Beliau seorang budak dari seorang majikan wanita. Dia bagi waktunya menjadi 3. Yang pertama, sepertiga yang pertama untuk Allah, sepertiga yang kedua untuk majikannya, sepertiga yang ketiga untuk menuntut ilmu. Ketika majikannya melihat kesungguhan Atha bin Abi Rabah di dalam menuntut ilmu, akhirnya dia dimerdekakan, berharap dengan kemerdekaannya itu kaum muslimin mengambil manfaat darinya. Ternyata benar. Ini besar sekali pahala yang didapat dengan memerdekakannya. Karena kaum muslimin mengambil manfaat besar dari Atha bin Abi Rabah. Sehingga hanya 2 waktunya, separuhnya untuk Allah dan separuhnya untuk belajar agama. Sampai dia menjadi mufti di Mekah. Sulaiman bin Abdul Malik yang menjadi khalifah pada saat itu datang dengan 2 orang anaknya bersama dengan pengawal-pengawalnya. Tapi Sulaiman mengatakan di sini antara raja dan rakyat sama, di hadapan Allah sama. Semuanya sama-sama melaksanakan ibadah haji, semuanya tunduk kepada Allah. Setelah beliau tawaf, kemudian sholat, maka dia pun bersimpuh di majelisnya Atha bin Abi Rabah. Dan dia bertanya perihal masalah-masalah manasik haji. Nah, kemudian setelah selesai, ya Atha bin Abi Rabah memberikan fatwa kepada Sulaiman bin Abdul Malik, maka Sulaiman beserta dengan anaknya pun berangkat dari Atha bin Abi Rabah. Apa kata Sulaiman kepada kedua anaknya? Wahai anakku, belajarlah ilmu. Karena dengan ilmu itu seorang yang hina jadi mulia. Seorang budak akan mendapatkan kedudukan sebagai orang yang merdeka. Orang yang tidak dikenal bakal akan menjadi orang terkenal, diketahui oleh orang banyak. Ya, jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini bukan memerintahkan kepada anaknya apa?
kuasailah pemerintahan, tidak, belajarlah karena sudah ada buktinya. Atha bin Abi Rabah yang tadinya dia hina, dengan ilmu Allah muliakan dia, sang raja pun minta fatwa kepada Atha bin Abi Rabah. Allah yang kasih, bukan ini sesuatu yang dikejar. Ya, bukan ini sesuatu yang dikejar. Ketika dia bersungguh-sungguh untuk mengejar ilmu itu, Allah akan datangkan kemuliaannya. Allah akan datangkan kemuliaan untuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu itu. Nah, beda dengan orang yang ketika menuntut ilmu itu tujuannya dunia, maka yang seperti ini dia tidak akan mencium baunya surga. Karena apa? Ilmu agama itu memang tujuannya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bukan ingin berdebat kepada orang-orang yang jahil, bukan ingin disetarakan dengan para ulama, bukan seperti itu. Tapi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ikhlas seperti inilah yang pada akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya Ibnu Abbas demikian. Ya, Ibnu Abbas demikian. Allah muliakan dia. Bukan itu yang dia kejar, tapi memang ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Bang Jiang? Ya, mau nanya? Apa mau nanya? Oh iya, boleh. Mas, boleh. Boleh. Ternyata yang berat itu bukan rindu, Bang. Menuntut ilmu, yang istiqomah menuntut ilmu. Ini dia nih, makanya mau ditanya Ustaz. Kalau tadi kan kita ngelihat Ustaz Abdullah bin Abbas ini kan menuntut ilmu juga menghinakan dirinya segala macam. Nah, yang mau tanyakan Ustaz, kalau kita nih Ustaz yang selama ini mungkin jauh dari agama, apakah semua ilmu harus kita sikat di awal-awal untuk menghinakan dia Ustaz? Waktunya ini kita korbankan untuk di mana ada kajian, di sini kita datangin. Dapur nggak usah diurus gitu. Ya ada, pokoknya kajian terus gitu Ustaz. Nah, untuk yang baru-baru awal ini Ustaz, fokusnya kemana dulu supaya menghinakan dirinya dan menuntut ilmu ini tepat sasaran gitu Ustaz? Apakah semua harus dipelajari? Ya, apakah semua kajian-kajian harus didatangi? Terkadang fisik ini nggak sanggup untuk mendatangi semua. Ya, artinya ada yang memang kita harus istiqomah untuk terus ikut. Bahkan kita kalau bisa selesai kitab yang diajarkan oleh ustadz itu, kita juga ikut terus. Daripada kita mengikuti mungkin sepekan itu, setiap hari kita datangi, ujung-ujungnya futur itu datang. Akhirnya tak satu pun kajian itu didatangi lagi. Karena masa itu akan ada, futur masa yang letih kita beribadah itu ada. Itu ada. Maka keistiqomahan ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Nah, jadi fokuskan pada satu. Ya, fokuskan pada satu atau dua. Ya, adapun kita tidak menghadiri majelis-majelis ilmu yang lain bukan berarti kita tidak mau. Tapi kita ingin fokus dulu. Dari mana kita awali? Dari adab terlebih dahulu. Mempelajari adab. Dan mempelajari adab ini luas. Ya, mempelajari adab ini luas. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada guru, ya, adab kepada teman kita. Ini adab. Ya, ini adab. Karena ini yang lebih utama. Bagaimana mungkin seseorang itu punya banyak ilmu, banyak hafalan, tapi adabnya kurang? Ini nggak ada sama sekali. Maka perlu mempelajari adab. Nah, terkadang ada orang yang sudah menguasai itu, tapi ketika dia berhadapan dengan siapa? Dengan temannya, bahkan dengan gurunya, ini kurang adabnya seperti itu. Nah, dia butuh seperti itu. Ya, di samping itu apa? Di samping itu dia harus kuatkan tauhidnya. Karena tauhid inilah yang menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sembari dia terus berdoa kepada Allah supaya Allah berikan dia keistiqomahan. Kalaupun dia tidak bisa menghadiri seluruhnya, tapi dia fokus. Yang ini kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah berkesinambungan walaupun sedikit. Ya, bukan kita tidak mau, bukan kita memilah-milih, tapi kita pengen istiqomah menyelesaikan 1-2 kitab dengan ustadz kita. Nah, seperti itu dia. Ini lebih baik. Ini lebih baik. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp Rosyad TV Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya hamba Allah mau menanyakan, saya sedang mempelajari ilmu agama dengan seorang penghafal Quran dan ingin lebih mendalami agama. Tapi mengapa setelah menuntut ilmu dengan orang tersebut, saya mencoba memahami ilmunya serta akhlaknya tidak baik? Yang saya tanyakan, apakah penghafal Quran itu diberikan pendidikan akhlak untuk memuliakan
pada orang lain atau hanya belajar menghafal saja? Nah, Silakan Ustaz. ini salah satu dilema memang. Dilema yang memang terjadi pada para penghafal Al-Quran. Nah, terkadang ya bahasan-bahasan berkaitan tentang adab ini kurang. Karena mereka hanya fokus pada apa? Menghafal saja. Dan boleh jadi, Allah alam, boleh jadi ya apa yang dihafal mereka tidak memahaminya. Ya apa yang dihafal mereka tidak memahaminya. Maka penting mempelajari tentang adab. Ya bagaimana terkadang ada orang yang diberikan kemampuan lebih di dalam menghafal. Mudah sekali dia menghafal. Ya mudah sekali dia menghafal. Ya mungkin satu halaman itu beberapa menit hafal sudah. Ada orang yang sekali baca langsung hafal. Ada orang yang 2 kali baca langsung hafal. Ada orang yang 3 kali baca langsung hafal. Ada orang yang 10 kali baca langsung tidur karena nggak hafal-hafal. Karena nggak hafal-hafal. Nah demikian. Nah ketika dia sudah bisa menghafal satu halaman beberapa menit, ini kan bisa muncul sifat ujub tadi. Gampang itu. Gampang itu. Nanti ketika giliran mau setoran, baca sebentar dapatnya itu. Ini kan bagian dari adab. Ya, ini kan bagian dari adab seperti itu. Nah, kalau yang adab seperti ini tidak dipelajari meskipun dia menghafal Al-Quran selesai 30 juz, maka luntur semuanya dengan adabnya yang kurang. Ya, luntur semuanya dengan adabnya yang kurang. Nah, kita tahu ini kisah dari Ali bin Abi Thalib, yang di sana ada pemberontak Khawarij yang pada akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ibnu Muljam. Ini penghafal. Dari mulutnya keluar ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena kurang memahami apa yang dia baca, pada akhirnya khalifah pada saat itu Ali bin Abi Thalib dia bunuh ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Apa masalahnya di sini? Tidak memahami apa yang dibaca. Ya. Adab berkaitan tentang ya penghafal Al-Quran mungkin tidak dibahas. Hanya dibahas bagaimana caranya bisa menghafal dengan cepat. Bagaimana bisa menghafal dengan cepat. Maka penting, kalaulah ternyata didapatkan dari penghafal Al-Quran itu, gurunya sebagai seorang penghafal Al-Quran, kemudian adabnya tidak baik, maka mungkin berhenti. Mencari ya seorang guru yang memang layak dijadikan contoh untuk kita. Tapi ingat, berterima kasihlah dengan ilmu yang sudah disampaikan. Kata Nabi SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Jadi berterima kasihlah, mungkin sudah banyak ilmu yang didapatkan, tapi untuk selanjutnya karena melihat adabnya kurang baik, kita butuh sosok guru yang memiliki adab yang baik, yang bisa kita jadikan teladan. Minta maaf kepadanya, kita ingin mencari guru yang lain, seperti itu. Minta izin untuk tidak melanjutkan belajar dengannya. Nah seperti itu. Itu bagian dari adab. Ya itu bagian dari adab. Nah demikian, Allah alam. Dan sembari berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan kepada guru yang memang memahami agama ini dengan baik. Nah demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini masih di segmen pertama tadi Ustaz. Iya. Berkaitan dengan yang tadi dijawab Ustaz yang terakhir tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mencari guru, sosok guru, karena setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW mencari sahabat-sahabat senior atau mencari guru-guru yang tepat. Berarti dalam kita menuntut ilmu juga kita dibutuhkan selektif dalam mencari guru gitu Ustaz. Nah, Muhammad ibn Sirin beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fandur amman ta'khudha dinakum. Maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mencari agama kalian. Apakah kita harus selektif di dalam mencari guru kita yang bakal jadi panutan bagi kita? Jawabannya iya. Dari sisi manhajnya, dari sisi adabnya, dari sisi ibadahnya. Kita kan pengen nih yang jadi guru kita itu adalah orang yang lebih dari kita, yang bisa kita teladani. Ya. Yang kita bisa ambil faedahnya.
Kita lihat mana yang lebih tepat, mana yang lebih cocok. Seperti itu dia. Nah, jadi melihat-lihat guru yang mau kita ambil faedahnya, ambil dari ilmunya, boleh, dan itu wajib. Supaya kita tidak sembarangan mencari ilmu dari semua orang, seperti itu. Yang penting kan baik. Dari sisi mana kita melihat baik? Kita butuh nih. Ya, kita butuh yang memang baik itu standarnya dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian dia menyampaikannya juga dengan cara-cara yang baik. Maka selektif mencari guru karena apa yang disampaikannya itu bahagian dari agama, dan kita tidak mau agama kita salah. Kita nggak mau agama kita salah. Nah, seperti itu dia. Jadi wajib kita memilah-milih guru yang tepat yang kita bisa mengambil faedah ilmu darinya. Nah, sebagaimana Abdullah bin Abbas, beliau mencari nih, bahkan di antara memang kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika beliau mengalami suatu masalah nih. Beliau mengalami suatu masalah. Dan di sisinya pada saat itu masih banyak para sahabat. Satu masalah, beliau bertanya lebih kurang 30 sahabat bagaimana menyikapi masalah ini. Tapi dalam hal apa? Beliau berusaha untuk meneliti, membandingkan, bukan ingin menjatuhkan kehormatan ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Nah, kan seperti itu. Beliau pengen lihat ini pandangan sahabat ini bagaimana. Ya, pandangan sahabat ini bagaimana. Beliau tidak benturkan, tapi beliau berusaha untuk meneliti, menelaah mana yang paling lebih dekat kepada dalil. Itu yang diambil. Nah, terkadang kan salah satu kesalahan kita ketika kita bertanya, lalu kita bandingkan ustadz ini dengan ustadz itu. Kata ustadz ini seperti ini, kata ustadz itu seperti itu. Lalu bagaimana yang benar? Nah, dalam hal ini kita kumpulkan saja, nggak ada masalah. Kita kumpulkan aja, ya ustadz ini mengatakan demikian, ustadz ini mengatakan demikian. Kemudian kita telaah ini. Karena kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita telaah mana yang lebih dekat kepada yang lebih condong kepada dalil. Itu yang kita ambil. Nah, itu yang kita ambil tanpa mengurangi apa-apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, tanpa menghinakan mereka. Karena semuanya ya berjihad, bersungguh-sungguh mengeluarkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka ketahui dari masalah yang kita lontarkan kepada mereka. Nah, seperti itu dia. Nah, ini lebih menutup lebih menutup pintu fitnah daripada kita membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau bisa kita mentelaah mana yang lebih condong kepada dalil. Nah, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Dan Ustaz, kembali ke pembahasan kita sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi, dan ini sepertinya sangat dibutuhkan lah di zaman kita, khususnya ke kaula muda kita yang mungkin seperti kita awal-awal belajar ya, menuntut ilmu, mulai ikut kajian gitu Ustaz. Yang namanya kita butuh yang namanya butuh yang namanya sosok kawan atau sahabat ya Bang, yang bisa sama-sama beriringan gitu Ustaz. Saling ingatin lah istilahnya. Saling ingatin, ada kawan nuntut ilmu. Tapi ini tadi diceritakan di segmen awal, Abdullah bin Abbas sempat mengajak sahabat Ansor gitu. Ayo kita mencari sahabat-sahabat senior untuk sama-sama belajar gitu kan Ustaz. Dan ditolak gitu. Apakah memang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini dikaruniai Allah tanpa pendamping pun atau tanpa sahabat pun bisa istiqomah dalam belajar, atau diganti oleh Allah di perjalanan beliau radhiyallahu anhu belajar atau menuntut ilmu, diganti dengan sahabat-sahabat yang baru, atau seperti apa Ustaz? Nah, ini dimulai dari doa Nabi. Ya, Abdullah ibnu Abbas kan sadar diri nih, di usianya masih kecil kan butuh ilmu, dan di sana ada sahabat senior. Beliau mengajak sahabat Ansor ini yang usianya sama. Yuk kita belajar bahasa kita lah, kan seperti itu. Yuk kita belajar. Datang yuk ke majelis ilmu ustadz ini. Nah, orang Ansor ini mengatakan, untuk apa? Ya, untuk apa? Kita nggak dibutuhkan nih. Istilahnya seperti itu. Kita nggak dibutuhkan karena para sahabat masih banyak. Orang-orang bakal datang kepada para sahabat bertanya. Adapun kalau kita, mungkin orang nggak akan datang kepada kita. Nah, Ibnu Abbas bukan seperti itu prinsipnya. Selagi para sahabat masih ada, ilmu masih ada, kita gali nih. Ya, kita gali, karena dia nggak mau pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah mentakdirkan, Allah berikan dia pemahaman terhadap agama, dia jalan sendiri. Ya, dia jalan sendiri. Dia pun berusaha untuk mendekati sahabat-sahabat senior. Ya, Umar didekati,
Ubay ibnu Ka'ab didekati. Ya terus dalam perjalanan dia berusaha untuk mencari sahabat-sahabat yang memang faham agama nih. Ya, jadi temannya itu, ya teman dalam perjalanan, kemudian teman di tempat tinggalnya, dia berusaha untuk mencari orang-orang yang lebih dewasa dari dia dalam hal ilmu, dalam hal usia. Nah, sementara orang-orang yang sebaya dengannya, ya ini tidak mau diajak untuk belajar agama seperti itu. Dia menganggap ya cukuplah, sahabat kan masih ada. Ini husnuzonnya kan seperti itu, kan sahabatnya masih ada gitu kan. Nah, sementara Ibnu Abbas, mumpung sahabat masih ada, yuk kita belajar. Nah, seperti itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan apa? Dengan kesungguhan dan dengan mendampingi sahabat-sahabatnya masih ada. Bahkan pada akhirnya ya dengan ketekunannya, kemudian Allah tinggikan derajatnya, pada akhirnya kemuliaan Allah diberikan kepada dia menjadi mulia dengan ditunjukkanlah memang benar-benar sahabat ini punya kemuliaan, punya ilmu yang luas. Itu terbukti ketika Umar bin Khattab membawanya, karena beliau senantiasa mendampingi Umar bin Khattab bertanya. Nah, sehingga suatu saat Umar bin Khattab ini membawa Abdullah bin Abbas menjumpai sahabat-sahabat senior perang Badar nih. Nah, ketika Ibnu Abbas yang bahasa Umar bin Khattab mengatakan rambutnya saja tumbuhnya belum rata gitu. Ya, itu bahasanya karena masih kecil. Ya, karena masih kecil. Nah, ketika beliau diajak oleh Umar bin Khattab, Umar ketika mengajak sahabat itu kan nggak asal-asalan. Ya, nggak asal-asalan. Dibawa ke sahabat-sahabat senior perang Badar. Kemudian sahabat-sahabat senior ini mengatakan, kenapa engkau bawa dia? Kami juga punya anak, kami nggak bawa. Nah, seperti itu dia. Umar mengatakan, sungguh kalian sudah mengetahui keutamaan dia. Nah, kemudian kali kedua dibawa lagi oleh Umar. Ya, dibawa lagi oleh Umar. Dan di situ Umar hendak menguji ini, bahwasanya Ibnu Abbas ini betul orang-orang yang mulia, ilmunya luas. Lalu Umar pun membuka, bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian? Apa yang kalian fahami tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini kan mereka mulai mentafsirkan ini. Mulai mentafsirkan apa maksud ayat ini. Nah, kemudian sebagian mereka mengatakan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunannya. Ya, kemudian sebagian yang lain mengatakan, ya Islam ini akan menang ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain nggak bisa jawab. Tidak menjawab apa yang ditanya oleh Umar bin Khattab. Lalu ketika mereka sudah menyampaikan semua apa yang mereka fahami, maka Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah pendapatmu juga demikian wahai Ibnu Abbas yang masih kecil? Ya, rambutnya tumbuhnya belum rata. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Tidak, bukan demikian. Lalu Umar mengatakan, lalu bagaimana? Ya, lalu bagaimana? Maka beliau menjawab, hal itu terkait dengan ajalnya Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ini adalah tanda datangnya ajal Rasulullah SAW. Ya. Nah, karena sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW, maka Nabi SAW diperintahkan apa? Untuk mensucikan Allah. Untuk mensucikan Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, Islam sudah menyebar, orang-orang sudah masuk Islam semua, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, ini menunjukkan bahwasanya ajalnya sudah tiba. Maka para sahabat pun terdiam. Kemudian Umar pun mengatakan, aku tidak melihat jawaban yang lebih tepat selain yang kamu katakan itu. Nah, ini Umar menguji ini. Ya, Umar menguji para sahabat-sahabat senior dengan anak kecil yang diberikan pemahaman oleh Allah, dimulai dari doa Nabi SAW. Nah, ini didapatkan dari mana? Dari Ibnu Abbas yang senantiasa mendampingi sahabat-sahabat senior. Ketika sahabat-sahabat yang juniornya nggak mau diajak, ya sudahlah, dekat dengan sahabat-sahabat senior, gali faedahnya. Ya, mudah-mudahan mendapatkan apa? Faedah yang banyak dari para sahabat-sahabat yang masih ada. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan
para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, bisa juga komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan di segmen kedua ini, Ustaz, tentang tadi pertemuan sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di majelisnya sahabat-sahabat senior, alumni Badar lagi, Ustaz. Alumni Ini, Badar. Kalau kita agak segan maksudnya, Ustaz kibar di dalam itu. Ini mau masuk. Siapa ini gitu? Nunggu di luar aja, Bang. Nah, ini dibawa oleh sahabat senior juga gitu, Ustaz. Ada yang membawa gitu, Ustaz. Ada yang mau mengorbitkan, berarti ini kan, Ustaz. Benar. Ini kalau misalnya kita tarik ke tarbiyah atau pendidikan kita, Ustaz. Untuk anak-anak kita, apakah dia ada masanya atau batas umurnya kita boleh mengorbitkan, atau bisa sampai kapan saja, Ustaz? Misalnya diikut perlombaan MTQ gitu ya, Bang, Quran misal, atau ada perlombaan juga hafal hadis, atau kayak acara-acara yang dibuat kita kawan-kawan di Rosyad kayak Muslim Predikasi, ada acara-acara musabakohnya juga, ada MTQ-nya juga, itu kayak gitu, kayak kita apakah dibolehkan, Ustaz? Nah, yang seperti ini musabakoh bagian dari penguatan terhadap agama ini boleh. Musabakoh, berlomba-lomba di dalam hal agama ini dibolehkan. Ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Nah, mungkin selama ini anak-anak kita disuruh ngafal saja, belum nampak dia. Pada akhirnya harus adalah suatu momen yang menjadikan apa yang mereka hafal itu benar-benar bermanfaat. Ya, maksudnya gimana? Yang ngafal itu bukan hanya mereka saja. Di tempat-tempat yang lain, di sekolah-sekolah yang lain, itu juga ngafal. Mungkin mereka merasakan rasa bosan seperti itu. Tapi ketika sudah adanya ujian seperti ini, musabaqah, walaupun tujuan utama itu bukan hadiah, tapi memberikan semangat mereka untuk apa? Untuk benar-benar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen yang dilakukan seperti ini dengan bahasa ingin mengorbitkan anak-anak kita yang sudah kita ajari boleh. Ya, boleh. Walaupun mungkin di taraf anak-anak itu mereka masih menginginkan dunia. Tapi keinginan kita bukan itu. Keinginan kita apa? Supaya mereka lebih semangat nih. Ada pesaing mereka. Nah, sifat anak itu kan pengen bersaing nih. Kompetitif. Iya. Ada pesaingnya, ada orang yang lain yang memang lebih unggul darinya. Ya, bukan seperti mungkin ada sebagian anak-anak udahlah nggak apa-apa kalau dia menang nggak apa-apa. Ya, dia pasrah saja seperti itu. Ada mungkin yang seperti itu. Ada memang dia jiwanya jiwa tadi harus lomba. Dia harus unggul nih. Ya, dia harus unggul. Jadi tidak ada masalah kalau tujuannya adalah untuk menguatkan agama. Ya, toh yang dihafal apa? Toh yang dilombakan apa? Al-Quran, hadis, atau pidato bahasa Arab, atau yang lainnya. Ini kan membuat mereka semangat. Oh, ternyata yang kami pelajari ini nggak sia-sia nih. Dilombakan. Di sekolah yang lain buat. Yang mana yang sekolahnya yang lebih unggul kan seperti itu. Membawa nama baik sekolah kan nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, supaya mereka lebih semangat. Demikian. Allah a'lam. Masya Allah. Udah siap, Bang? Persiapan Muslim Predikasi udah sampai mana? Gak tahu ada kan masih level 2. Oh, masih level 2. Nanti tunggu level 0 lah. Level 0. Nanti mungkin dibuat apa perlombaan hafal hadis untuk orang tua. Orang tua. Kemarin ya, kan masih anak-anak gitu kan, remaja, ini untuk orang tua gitu. Siap. Dimasukkan Minimal terjemahannya boleh. dimasukkan ke program ini. Oh, dimasukkan program ini. Semua mengaji sama Rosyad terus. Karena masih PPKM ya. Ya. Baik, Ustaz, masih di segmen kedua juga, Ustaz. Tadi disebutkan ini kayaknya perlu diapresiasi, Ustaz. Menanamkan sifat berani ini, Ustaz, kan. Termasuk sifat berani lah yang kita sorot atau yang kita tangkap dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanyai pendapatnya, sementara pendapat beliau ini radhiyallahu anhu, beliau tahu nih bakalan berbeda dari pendapat jumhur sahabat-sahabat senior. Tapi beliau berani mengutarakannya. Ini kan sifat seperti ini kan nggak mungkin tertempah begitu aja gitu, Ustaz, ya kan. Nah, ini apakah terus juga yang kita khawatirkan di zaman kita nih, Ustaz? Kalau di dulu kita nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada lah karena ditempah langsung oleh Nabi SAW. Ini berani mengatakan yang benar walaupun beda gitu. Tapi di zaman sekarang kita khawatirkan malah yang penting beda aja dulu, mau nyeleneh, mau sesat. Ini yang penting naik aja dulu. Ini seperti apa, Ustaz? Keberanian yang sama, Ustaz. Tapi satu nyeleneh, satu ini benar. Penempatannya ini. Silakan, Ustaz. Nah, yang pertama
Umar tahu kapasitas dari Abdullah bin Abbas, sehingga yang dibawa, yang mau diorbitkan ini nggak asal-asalan. Ya, dia sudah memang berjibaku ke sana kemari di dalam menuntut ilmu. Bahkan dengan Umar sendiri beliau datangi, menggali ilmu yang ada dari Umar bin Khattab, sehingga kan beliau tahu nih bagaimana kapasitas dari Abdullah bin Abbas yang mau diorbitkan. Memang dia punya ilmu dia. Ya. Dan keinginan Umar bin Khattab begitu kuat dengan anak-anak muda yang memang yang bisa disamakan dengan orang-orang tua. Lihat kisah ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dalam satu majelis yang pada saat itu anak kecilnya adalah Abdullah bin Umar. Yang lainnya sahabat senior. Nabi bertanya kepada mereka, ya, pohon apa yang menyamai karakternya dengan karakter seorang muslim? Ya, pohon apa yang ciri-ciri pohon ini, karakter pohon ini sama seperti karakter orang-orang yang beriman? Maka semuanya diam. Sementara Ibnu Umar, dia tahu ini, pengen jawab tapi malu karena di sana ada sahabat-sahabat senior. Oke. Ya, ada sahabat-sahabat senior. Apa sikap Umar? Ya, apa sikap Umar ketika beliau menjelaskan sepulangnya Ibnu Umar menjelaskan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi bertanya demikian, seperti ini dan seperti ini. Pohon apa yang karakternya itu sama seperti orang yang beriman. Nah, di dalam hatiku aku ingin menjawab kurma. Ya, kurma. Kemudian aku malu karena di sana ada sahabat-sahabat senior. Apa yang dikatakan Umar? Sungguh engkau mengatakan itu di hadapan Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisi. Artinya apa? Jangan malu. Jangan malu nih. Ya walaupun di sana ada yang senior, ya usianya yang lebih tua, tapi yang namanya ilmu ketika dia memang mengetahuinya itu lebih baik daripada yang dia sembunyikan. Ya, daripada yang disembunyikan. Nah, berbeda dengan hari ini, yang penting berani walaupun salah. Yang penting berani walaupun salah, walaupun berbeda, walaupun menyeleneh. Ya, bukan seperti itu yang dituntut. Bukan seperti yang dituntut. Apalagi dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkanlah berinovasi, berkreasi, memunculkan ide-ide, silahkan dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan agama sudah ada standarnya. Tidak boleh kita memberanikan diri. Ya, tidak boleh kita asal-asalan menyampaikannya. Ya, sudah ada patronnya, sudah ada polanya, sudah ada standarnya. Ikuti, jangan kita menyelisihi. Jangan kita menyelisihi. Kenapa? Kalau ternyata kita menyelisihi dan orang-orang banyak mengikuti apa yang kita katakan, ujung-ujungnya menjadi apa? Ya, ujung-ujungnya kita menjadi apa? Ya, pelopor keburukan. Dan pelopor keburukan itu bahayanya besar. Ya. Nah, demikian. Jadi masalah agama ini bukan main-main, bukan yang penting maju dulu, enggak. Tapi apa yang kita sampaikan ini benar atau tidak? Yang pada akhirnya bisa nggak mendatangkan kemanfaatan bagi kita dan kaum muslimin. Nah, ternyata ini mendatangkan keburukan untuk kita dan kaum muslimin, pada akhirnya ini bisa menjadi apa? Dosa jariyah. Kalau kita nggak sadari, kan seperti itu. Nah, demikian. Allah a'lam. Walaupun kondisinya udah krisis dai, krisis kader atau krisis jumlah. Ya tetap saja. Tetap kalau belum matang jangan. Ya tetap saja. Karena ini perkara-perkara berkaitan tentang agama. Agama ini milik Allah. Agama ini milik Rasulnya SAW. Nah, terkadang kalaupun kita salah menyampaikannya, kita wajib merujuk dari apa yang kita sampaikan itu ternyata salah. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang kita bacakan, Ustaz, karena jam juga udah hampir jam 3. Dan ada program lainnya lagi nanti insyaallah. Jadi ini mungkin masih ada lagi, Ustaz, tapi kita kan memang udah janji agak ngasih porsi yang banyak untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada poin-poin yang lain. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, yang masuk, pertanyaan dari SMS. Tuh ditegesin nih dari SMS. Ternyata masih dipakai gitu kan. Kita nggak ada nyebutin soalnya dari tadi. Assalamualaikum, Ustaz. Bertanya, yang dimaksud istiqomah lebih besar nilainya dari karomah itu seperti apa? Ini tulisannya istiqomah, Ustaz, tapi nggak tahu apakah yang dimaksud istiqomah atau istiqomah. Silahkan, Ustaz, dari Ajis di Sulawesi Selatan. Istiqomah maksudnya? Mungkin, Ustaz. Apa pertanyaan tadi? Maksud dari istiqomah lebih besar nilainya dari karomah
Itu Nah. seperti apa? Dari Ajis di Sulawesi Ya, Selatan. ada perkataan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala atau gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan tentang karomah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya, karomah yang terbaik yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah istiqomah. Karena istiqomah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang istimewa. Ya, ini sesuatu yang istimewa. Seseorang berada di atas ketaatan dengan istiqomah, ini bukan perkara yang mudah. Sementara karomah itu sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepada siapa? Kepada wali-walinya. Siapa itu wali-wali Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 63, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak pernah khawatir dan tidak pernah bersedih. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas ketaatan, di atas ketakwaan, pada dasarnya ini merupakan karomah yang Allah berikan kepada walinya. Karena untuk istiqomah itu sulit. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Untuk bertakwa 100%, bisa enggak kita? Mustahil. Enggak akan bisa kita untuk bertakwa 100%. Takwa itu apa? Menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Pastinya di dalam menjalankan perintah ada saja yang kurang. Dan pastinya ketika meninggalkan larangan, terkadang kita terjerumus di dalam larangan itu. Nah, untuk solusi dari segala kekurangan ini, apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kekurangan pada ketaatan itu, maka iringilah dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas ketaatan, terus menerus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lelah, ini merupakan karomah yang Allah berikan kepadanya. Ini merupakan karomah yang Allah berikan kepadanya, karena karomah itu adalah pemberian dari Allah kepada siapa? Kepada para walinya yang Allah Subhanahu wa taala cintai karena dia telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat malam terus-terusan, terkadang ada bolongnya. Puasa sunnah terus-terusan, terkadang kan ada bolongnya. Nah, yang wajib-wajib terkadang masih kurang. Nah, ketika Allah berikan keistiqomahan untuk menyempurnakan semua ibadah, pada dasarnya ini merupakan karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahnya. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Dan mungkin Bang Jiang mau menyimpulkan dari pertemuan. Ini kesimpulannya kan belum selesai episodenya kan. Ya, kita serahkan langsung saya ke sama Ustadz aja. Baik Ustaz, mungkin kesimpulan di pertemuan kali ini Ustaz untuk kita di sini juga para pemirsa juga para pendengar kita Ustaz, silakan Ustaz. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari faedah di sesi kali ini, di pertemuan kali ini, ada suatu kaidah mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Artinya, semakin kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka yang kita dapatkan juga sama dengan kesungguhan kita. Tapi semakin kita berleha-leha di dalam menuntut ilmu, maka yang kita dapatkan juga sama dengan kondisi kita menuntut ilmu. Oleh karenanya, kita wajib berjibaku di dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, agar hasil yang kita dapatkan di dalam menuntut ilmu itu maksimal. Dan itu semuanya kembali kepada kesungguhan kita untuk menuntut ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu, itulah hasil yang kita dapatkan dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Allah taala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pendengar radio streaming dan mengaji, juga pemirsa Rosyad TV, insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast spesial Kaula Muda berikutnya, masih di hari dan jam yang sama insya Allah.
dan kita akan masih mengangkat tentang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, demikian saja. Segala macam kekurangan kami mohon dimaafkan, juga apa yang bisa kita sajikan ini mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.